Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Dan tentu teman-teman sudah siap untuk kembali belajar bersama. Betul kan? Baik, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku, pada pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Teman-teman jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tema 6-nya ya. Sekarang kita mulai kegiatan belajar kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di tema 6, subtema 1, mulai dari pembelajaran yang ketiga. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 16. Nah, di sana sudah tampak gambar Lani sedang menimbang banyak telur yang dihasilkan ayam peliharaannya. Ayam-ayam Lani dipelihara di kebun belakang rumah. Lani menyayangi ayamnya. Ayam Lani sudah bertelur. Kemudian Lani bercerita kepada Dayu tentang ayam peliharaannya. Yuk kita baca cerita Lani. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan. Nah teman-teman, dari cerita ini teman-teman bisa tahu kan hewan apa yang dipelihara Lani? Iya betul sekali, Lani memelihara ayam teman-teman. Ayam itu dipelihara di kandang yang terletak di kebun belakang. Apakah teman-teman juga memiliki hewan peliharaan seperti Lani? Coba sebutkan apa hewan peliharaanmu teman-teman. Nanti teman-teman bisa ceritakan hewan peliharaan ya. Jika teman-teman tidak punya hewan peliharaan, teman-teman boleh bercerita tentang hewan peliharaan yang teman-teman ketahui. Kemudian teman-teman nanti akan menuliskan cerita tentang hewan peliharaan yang ada di halaman 18 dengan menggunakan huruf tegak bersambung teman-teman. Nah, ketika menulis tegak bersambung nanti, jangan lupa gunakan huruf kapital yang benar ya. Huruf kapital apa itu? Kalian masih ingat? Betul sekali, huruf kapital adalah huruf besar. Penggunaan huruf besar biasanya untuk menuliskan di awal kalimat dan menulis nama orang. Nah, ini adalah bentuk huruf kapital yang gambar sebelah kiri itu ya. Dan yang sebelah kanan adalah bentuk huruf kecilnya dalam tulisan tegak bersambung. Nanti teman-teman bisa mencoba menuliskan cerita tentang hewan peliharaan kalian di halaman 18. Jika kalian kesulitan karena di sini barisnya terlalu kecil, teman-teman bisa dibantu dengan menggunakan buku tulis tegak bersambung. Bu Guru juga sudah mencoba untuk menulis cerita tentang hewan peliharaan Bu Guru. Yuk kita baca ceritanya. Aku memelihara seekor kucing. Kucingku berwarna abu-abu. Kucingku bernama Bubu. Aku merawatnya setiap hari, memberi makan dan membersihkan kandangnya. Nah, ini adalah cerita singkat tentang hewan peliharaan Bu Guru. Nanti teman-teman bisa mencoba membuat cerita sendiri ya. Atau teman-teman bisa menceritakan hewan peliharaan yang ada di sekitar teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang lagu Ayamku. Ayamku ini dinyanyikan Lani sambil ia memberi makan kepada ayam-ayamnya. Masih ingat lagunya teman-teman? Ya, kita akan mencoba menyanyikan lagu Ayamku lagi ya. Ingat ketika bernyanyi jangan lupa perhatikan panjang dan pendek bunyi nadanya supaya lagu yang kita nyanyikan terdengar lebih indah teman-teman. Siap? Oke, kita mulai ya.
Nah, teman-teman, itu tadi lagu Ayamku yang dinyanyikan Lani ketika ia memberi makan ayam-ayamnya. Sekarang coba teman-teman lihat halaman 20. Di sana Lani sedang menimbang telur ayamnya, teman-teman. Ketika Lani menimbang telur ayam-ayamnya, benda apa yang Lani gunakan, teman-teman? Betul sekali. Untuk menimbang berat telur ayam, Lani menggunakan timbangan kue. Nah, teman-teman, apakah kalian juga ingin mencoba belajar menimbang berat? Jika teman-teman mau mencoba menimbang berat suatu benda, maka teman-teman harus menyediakan bahan-bahannya dulu, bahan-bahan yang akan ditimbang. Misalnya teman-teman mau menimbang jagung. Nah, teman-teman sediakan jagungnya. Atau jika teman-teman mau menimbang telur, teman-teman bisa sediakan dulu telurnya. Kemudian setelah menyediakan bahan yang akan ditimbang, teman-teman juga menyediakan alat timbangannya. Teman-teman bisa gunakan timbangan pasar atau timbangan kue ya. Ini biasanya timbangan yang digunakan di pasar atau di rumah-rumah. Nah, timbangan ini cara menghitung berat bendanya itu berbeda. Jika timbangan kue itu nanti cara menghitungnya adalah ketika kita meletakkan bahan yang akan ditimbang di atas ini ya, tempatnya itu nanti akan muncul angka yang akan keluar yang menunjukkan berat benda tersebut sesuai dengan jumlahnya, teman-teman. Di sini timbangan digital ya, timbangan kue yang digunakan. Tapi biasanya ada juga timbangan kue yang menggunakan jarum. Jadi nanti jarum itu akan bergerak yang akan menunjukkan berapa berat benda yang kita timbang. Kemudian jika kita menggunakan timbangan pasar, maka kita membutuhkan bandul timbangan. Bandul timbangan itu nanti yang akan menunjukkan berapa berat benda yang kita timbang. Ya, di sini nanti teman-teman bisa bandingkan jika teman-teman menghitung atau menimbang berat benda dengan timbangan yang berbeda-beda, tentu banyak benda yang kita timbang juga akan berbeda-beda. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita berlatih, teman-teman. Halaman 21, mulai dari nomor 1 ini ya. Kita baca. Lani memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani bertelur. Telur ayam Lani terkumpul 1 kilogram setiap hari. Setiap 1 kilogram telur dimasukkan dalam 1 keranjang. Setelah 6 hari, telur ayam terkumpul berapa keranjang, teman-teman? Lalu berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah berapa kilogram? Nah, kita lihat dulu yuk. Jika dalam 1 hari ayam-ayam Lani menghasilkan 1 kilogram telur yang kemudian dimasukkan dalam 1 keranjang, maka dalam 6 hari ayam-ayam Lani akan menghasilkan 6 kilogram telur. Yang kemudian setiap 1 kilogramnya dimasukkan dalam 1 keranjang. Hari pertama, hari kedua, ini adalah keranjang telur yang dihasilkan ayam-ayam Lani di hari ketiga. Ini hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Nah, setiap harinya telur yang dihasilkan ayam-ayam Lani dimasukkan dalam keranjang yang berbeda-beda. Maka dalam 6 hari terkumpul 6 keranjang. Setiap keranjang ada 1 kilogram. Lalu berapa kilogram banyak telur ayam yang dihasilkan ayam Lani selama 12 hari? Maka jika ayam-ayam tersebut bertelur selama 12 hari akan menghasilkan 12 kg telur yang kemudian dimasukkan dalam keranjang di setiap 1 kilogramnya, maka akan terdapat 12 keranjang ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa mengisi titik-titik yang ada di situ. Maka setelah 6 hari telur ayam yang terkumpul ada berapa, teman-teman tadi? Ada 6 keranjang, teman-teman bisa tuliskan di situ ya. Kemudian berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah
12 kg karena setiap harinya ayam-ayam Lani menghasilkan telur 1 kg. Terjawab sudah nomor 1. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk. Keluarga Lani membutuhkan 1 kg telur ayam setiap 6 hari. Lalu telur ayam yang harus disediakan selama 24 hari adalah berapa kilogram ya teman-teman? Nah, jika keluarga Lani dalam 6 hari membutuhkan 1 kg telur, maka dalam 24 hari keluarga Lani membutuhkan berapa telur teman-teman? Nah, kita hitung yuk. 1 keranjang berisi 1 kg telur digunakan untuk 6 hari pertama. Kemudian keranjang kedua 6 hari selanjutnya. Kemudian keranjang ketiga sebanyak 1 kg untuk 6 hari yang ketiga ya. Dan ini adalah keranjang keempat yang digunakan untuk 6 hari selanjutnya lagi. Jadi jika 1 keranjang 6 hari, 2 keranjang ditambah 6 hari, maka untuk 12 hari, ditambah lagi 1 keranjang untuk 18 hari, ditambah 1 keranjang lagi sampai dengan 24 hari. Maka telur ayam yang tersedia untuk kebutuhan keluarga Lani dalam 24 hari adalah 4 kg. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada pembelajaran yang keempat. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 24. Nah, di sana terlihat ada bermacam-macam hewan peliharaan. Coba teman-teman perhatikan hewan-hewan peliharaan berikut ini. Di sini ada gambar kucing, kemudian ada ikan, ada apa lagi teman-teman? Ada burung, ada itik, ada kelinci, dan juga ada kura-kura. Nah, hewan manakah yang termasuk hewan peliharaanmu teman-teman? Nah, apakah kalian tahu makanan apa yang harusnya diberikan pada hewan-hewan peliharaan ini? Nah, yuk kita baca selanjutnya. Nah, tahukah kamu apa makanan hewan peliharaanmu teman-teman? Ya, jika kalian memelihara kucing, maka kucing itu makanannya adalah ikan. Kemudian kalau ikan itu makanannya adalah pelet ya. Burung itu makanannya biji-bijian. Itik itu makanannya juga bisa cacing. Kemudian makanan yang lainnya juga ada. Kemudian kelinci, makanan kelinci adalah wortel. Sedangkan kura-kura makanannya yaitu sayuran. Lani memelihara kelinci. Kelinci makan wortel. Lani juga memelihara ayam. Ayam makan jagung. Lani menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari hewan peliharaannya diberi makan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di halaman 25 itu adalah gambar peliharaan hewan peliharaannya Lani. Ada ayam dan juga ada kelinci. Apakah teman-teman ingin tahu isi tentang gambar itu? Nanti teman-teman bisa membuat pertanyaan. Misalnya, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Maka jawabannya adalah kelinci dan ayam. Coba sekarang amati gambar tersebut. Bu Guru akan membuat pertanyaan. Nanti teman-teman akan memberi jawaban sesuai pertanyaan yang Bu Guru berikan ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa makanan kelinci yang dipelihara oleh Lani? Jawabannya adalah wortel. Betul sekali. Nah, teman-teman, ternyata Lani setiap hari membeli wortelnya di tukang sayur. Tukang sayur tersebut menimbang wortel yang dipesan oleh Lani. Coba perhatikan teman-teman gambar itu. Tukang sayur sedang menimbang wortel pesanan Lani. Timbangan apakah yang digunakan oleh tukang sayur teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat timbangan yang digunakan tukang sayur tersebut adalah timbangan
pasar ya. Timbangan pasar salah satu alat yang digunakan untuk menimbang berat. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa buka bukunya halaman 27. Yuk kita baca bersama-sama cerita tentang hewan peliharaan Lani, judulnya Ayam dan Kelinci. Kemarin teman-teman sudah memulai untuk belajar menulis tegak bersambung. Sekarang kita akan belajar juga membaca tulisan dengan huruf tegak bersambung ya. Kita baca pelan-pelan. Siap? Oke. Ayam dan kelinci. Lani memelihara ayam dan kelinci. Lani menyayangi ayam dan kelincinya. Setiap hari hewan peliharaan itu diberi makan. Kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Nah, mudah kan teman-teman membaca itu? Nah, sekarang setelah kita membaca bacaan ini, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Untuk nomor 1, coba sudah teman-teman sambil siapkan alat tulis ya, siapkan pensil untuk menuliskan jawaban nanti yang sesuai dengan pertanyaannya. Nomor 1, hewan apa yang dipelihara Lani? Jawabannya adalah apa teman-teman? Hewan yang dipelihara Lani adalah ayam dan kelinci. Kemudian untuk nomor 2, halaman 28. Apa makanan hewan peliharaan Lani? Karena tadi Lani memelihara 2 hewan, yaitu kelinci dan ayam, maka kita tuliskan satu persatu. Karena 2 hewan ini makanannya berbeda. Kelinci makan wortel dan ayam makan jagung. Mudah ya teman-teman. Nah, kalau kita membaca dengan teliti, kita pasti akan tahu dan bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi. Nah, sekarang selanjutnya tugas teman-teman adalah menuliskan makanan hewan peliharaan yang ada di sekitar teman-teman tadi ya. Jika di sekitar teman-teman ada kucing, silahkan teman-teman tuliskan di sini satu kalimat saja. Kucing makan ikan, gitu ya, begitu saja sudah cukup. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa tetap gunakan huruf kapital dengan benar, yaitu digunakan untuk menulis di awal kalimat dan juga di nama orang. Oke. Nah, selanjutnya kegiatan belajar kita sudah hampir selesai teman-teman. Sebelum kita tutup, yuk kita akhiri dengan menyanyikan lagu Ayamku dulu. Teman-teman bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Ingat ya, tepuk tanganlah sesuai dengan ketukan. Berkeliaran di halaman rumah.
Nah, teman-teman, kegiatan belajar kita hari ini telah selesai. Kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar yang selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.